datang di channel YouTube saya Kang Acif ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal lihat update perkembangan dari proyek Tol Semarang Demak paket 1B. Nah, untuk paket 1B sendiri itu multifungsi ya teman-teman, jadi memiliki fungsi ganda. Jadi proyek tol ini bukan hanya membangun jalan tol, tetapi juga membangun tanggul laut. Nah, kita bakal lihat progresnya dari tanggul laut itu sudah sejauh mana dan sudah seperti apa. Nah, fungsi dari tanggul laut ini itu untuk menahan air laut dan juga mencegah banjir rob serta penurunan tanah di daerah pesisir utara Semarang dan juga Demak. Nah, yuk kita lihat ke depan. Nah, ini jalan tol yang menuju ke arah Semarang. Ini kalau kita lurus terus itu menuju ke Semarang. Nah, ini dia di sebelah kiri ini banyak penyimpanan peralatan proyek penunjang dari proyek jalan tol ini sendiri ya teman-teman. Nah, di depan sini itu nanti dibangun rumah pompa kolam retensi Terboyo. Ini difungsikan membuang air dari kolam retensi menuju ke laut. Nah, yuk kita lihat ke depan lagi. Nah, tanggul laut Semarang Demak itu adalah proyek jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut. Nah, berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi banjir rob dan juga penurunan tanah di wilayah pesisir Semarang dan juga Demak. Nah, proyek ini itu diharapkan dapat melindungi kawasan pesisir dari banjir rob dan juga meningkatkan konektivitas antara wilayah Semarang dan juga Demak. Nah, pembangunan jalan tol laut dan juga tanggul laut ini itu berlokasi di pesisir Laut Jawa. Tepatnya sendiri itu di ruas Kaligawe sampai Sayung. Nah, kalau kita lihat di depan ini itu tahapnya sendiri masih di tahap penimbunan menggunakan material pasir dan juga tanah urukan ya teman-teman. Nah, untuk di sebelah sisi kanan itu lautan dan di sebelah sisi kiri itu yang bakal menjadi kolam retensi Terboyo. Nah, ini dia, kita lihat di depan ini banyak lubang-lubang hasil dari pemadatan rapid impact compaction. Nah, ini dia pemadatannya. Nanti setelah dipadatkan itu diuruk lagi menggunakan material pasir ya teman-teman. Nah, kita lihat di depan itu ada dua pemancang PVD juga. Nah, rapid impact compaction atau pemadatan dalam pak cepat itu adalah salah satu metode pemadatan tanah yang digunakan dalam proyek pembangunan jalan tol Semarang Demak, khususnya yang ada di paket seksi 1B yang berada di atas laut ya teman-teman. Nah, ini dia alat beratnya, rapid impact compaction. Bentar, ini ada lost contact dari drone-nya. Bentar ya teman-teman. Kita cari tempat yang lebih aman dulu agar bisa terhubung lagi dengan remote-nya. Ini soalnya jaraknya itu jauh ya. Dari awal saya naik itu jaraknya sudah 2 kilo. Nah, di depan saya ini terhalang oleh pepohonan, makanya agak susah cari sinyalnya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini dia sudah connect kembali.
Yuk kita coba lihat ke kiri lagi. Nah, kita lihat rapid impact compaction lagi. Nah, di depan sini itu juga banyak kendaraan truk yang membawa muatan sebagai tanah urukan di area jalan tol ini ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat rapid impact compaction. Nah, metode ini itu bertujuan untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar sebelum konstruksi jalan tol dilakukan. Nah, rapid impact compaction ini itu digunakan untuk memadatkan tanah dasar yang lunak atau lemah di bawah konstruksi jalan tol, terutama pada area yang berada di atas laut ini. Nah, rapid impact compaction sendiri itu melibatkan penggunaan alat berat yang menjatuhkan plat pemadat dari ketinggian tertentu ke permukaan tanah. Nah, benturan ini itu menghasilkan getaran dan juga tekanan yang memadatkan tanah di bawahnya. Nih, kalau kita lihat ada beberapa lubang itu hasil dari benturan plat itu sendiri. Yuk kita coba naik lagi, soalnya di sini sinyalnya agak susah ya teman-teman. Ini tumben sekali sinyalnya agak susah. Nih, untuk di depan sana itu nanti bakal dipasang tetrapod itu yang menghadap ke bibir pantainya ya teman-teman. Aduh, lost contact lagi. Nah, ini sudah bisa lagi. Aduh, ini kenapa ini? Oh, disambar burung ternyata. Wah, harus lebih hati-hati lagi ya teman-teman ternyata. Oke. Nah, nanti di bibir pantainya itu sendiri nanti dipasang tetrapod. Nah, tetrapod sendiri itu alat yang digunakan untuk memecah gelombang air laut. Nah, tetrapod sendiri memiliki 4 kaki yang menonjol dari pusatnya. Jadi menyerupai bentuk tetrahedron. Nah, fungsinya sendiri itu mengurangi abrasi yang ada di bibir pantai di sekitar jalan tol Laut Semarang Demak ini. Nah, yuk kita lihat di depan ini ada pemancang PVD yang sedang beroperasi juga ya teman-teman. Nah, setelah dipasang pipa PVD ke dalam, itu nanti di atasnya sendiri itu dipasang geotekstil. Nah, setelah dipasang geotekstil, di atasnya nanti ditimbun pakai material pasir dan dilapisi geotekstil lagi. Nah, habis itu di atasnya ditimbun pakai pasir lagi. Nah, untuk timbunannya sendiri itu ada berlapis-lapis ya teman-teman. Nanti di timbunan finishing di ketinggian kurang lebih 5 meter dari atas permukaan air laut. Nah, ini untuk yang di sebelah kiri ini kolam retensi Terboyo. Nah, ini dia, kita lihat luas sekali ya. Nah, kolam retensi Terboyo ini memiliki luas hampir mencapai 189 hektar dan dapat menampung hingga 6 juta meter kubik air. Nah, ini kita lihat tanggul dari tanggul laut yang ada di Semarang dan juga Demak. Yuk kita coba lihat ke depan lagi. Nah, kalau kita ke depan terus itu jalan yang menuju ke arah Sayung ya teman-teman, Sayung Demak. Nah, ini kalau kita ke depan terus itu nanti ketemunya itu di Simpang Susun Sayung, di pintu masuk Sayung situ ya teman-teman.
Nah, fungsi dari tanggul laut di Jalan Tol Semarang Demak ini itu sebagai pengendali banjir rob dan juga sebagai penahan abrasi pantai. Nah, di area di sekitar sini itu dulunya daratan dan sekarang sudah menjadi lautan karena abrasi pantai dan juga terjadinya banjir rob di area sekitar sini di pesisir utara Pulau Jawa, yaitu khususnya di Semarang dan juga Demak ya teman-teman. Nah, dengan adanya tanggul ini, itu diharapkan wilayah pesisir Semarang dan juga Demak, ini khususnya di Kaligawe hingga Sayung, itu dapat terhindar dari banjir rob dan juga penurunan tanah. Selain itu, tanggul ini juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi kemacetan lalu lintas di jalur Semarang-Demak, serta memulihkan nilai ekonomi kawasan pesisir yang terendam banjir rob. Nah, ini dia kita lihat di depan ini itu bakal dibangun jembatan yang melewati Sungai Babon. Nah, ini dia, ini untuk di depan ini timbunan final. Ini ketinggiannya sendiri kurang lebih 5 meter dari atas permukaan air laut ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat timbunan finalnya. Nah, untuk area yang ada di depan sini itu nanti bakal dibangun gerbang pintu masuk tol Semarang-Demak. Nah, tol laut itu nanti ada gerbangnya itu di area sekitar sini. Nah, di sini juga ada beberapa alat berat seperti vibro roller, bulldozer, dan juga ada eskavator. Nah, ini dia untuk di area di sekitar sini itu progresnya sendiri masih di tahap penimbunan menggunakan material tanah khusus dan juga pasir khusus ya teman-teman. Oke, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, di depan situ itu nanti bakal dibangun rest area jalan tol Semarang-Demak. Nah, ini rest areanya itu khusus ya teman-teman atau spesial. Kenapa dikatakan spesial? Itu karena rest area pertama yang dibangun di atas laut. Nah, yaitu yang ada di Semarang dan juga Demak ini pertama kali di Indonesia dibangun rest area di atas permukaan air laut. Nah, ini nanti kalau sudah selesai itu bisa menjadi destinasi wisata tersendiri untuk pengguna jalan yang ada di jalan tol Semarang Demak ini ya teman-teman. Nah, yuk kita coba lihat ke kiri lagi. Nah, untuk geotube yang di bibir pantai itu nanti digantikan dengan tetrapod. Nah, ini untuk sementara tetrapodnya itu masih disimpan di penyimpanan di sekitar sini. Nah, nanti dipasang di daerah situ ya teman-teman. Nah, ini dia geotube. Nah, geotube sendiri itu berfungsi sebagai tanggul sementara yang menahan air laut yang pasang tinggi. Nah, ini difungsikan mencegah banjir di area sekitaran proyek sini. Nah, itu dia fungsi dari geotube. Nah, geotube sendiri itu tingginya kurang lebih di 1 meter untuk satu lapisnya. Nah, kalau kita lihat di beberapa sisi itu tingkat lapisnya sendiri itu ada bervariasi ya teman-teman. Ada yang 1 lapis, ada juga yang 3 lapis sampai 4 lapis. Nah, itu untuk ketinggiannya sendiri ada yang 1 meter sampai 3 meter. Nah, ini untuk kita lihat di depan sini itu ada beberapa truk yang sedang terparkir dan membawa muatan material urukan ya teman-teman. Dan di sebelah kiri itu ada tempat penyimpanan tetrapod.
Nah, untuk sekarang ini saya di sini itu jam 12 siang. Nah, makanya itu alat beratnya itu sedang beristirahat, beroperasi ya teman-teman. Jadi masih di jam-jam istirahat ini. Kalau kita lihat tadi lebih banyak yang istirahat untuk operator alat beratnya. Nah, dengan adanya tanggul laut Semarang Demak ini, diharapkan kawasan industri di pesisir utara Semarang dan juga Demak itu akan terlindungi dari banjir rob, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Nah, dengan adanya tanggul laut Semarang Demak ini kawasan yang sebelumnya terendam rob, khususnya yang di daerah Sriwulan, itu akan menjadi lebih aman dan juga produktif, sehingga nilai tanah dan juga properti di kawasan tersebut diharapkan akan lebih meningkat. Nah, dengan adanya tanggul laut ini itu juga diharapkan dapat menjadi bagian dari jalan tol Semarang Demak, sehingga selain berfungsi sebagai pengendali banjir, juga menjadi sarana transportasi yang menghubungkan kota Semarang dan juga Kabupaten Demak. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman update terbaru saya mengenai progres pengerjaan tanggul laut Semarang Demak dan juga pengerjaan tol Semarang Demak khususnya di paket 1B. Nah, nanti beberapa hari lagi bakal saya update terus perkembangannya itu sudah seperti apa dan sudah seperti mana. Nantikan video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya agar lebih bersemangat lagi dalam membuat konten ya teman-teman. Oke, see you next time and goodbye.